Persiapan kenaikan jabatan fungsional ini seringkali banyak ditanyakan oleh dosen-dosen, terutama dosen-dosen muda yang berkaitan dengan checklist ya, persiapan kenaikan jabatan fungsional. Mereka kadang-kala masih bingung apa saja yang harus dilakukan. Oke, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan video saya terkait dengan kenaikan jabatan fungsional ya. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Juga biasakan untuk menonton video-video saya secara full biar nanti, dan juga nyalakan tombol loncengnya biar nanti kalau ada video-video terupdate dari saya, itu Anda bisa mendapatkannya secara langsung. Oke, jadi ada beberapa komentar, ada juga yang DM ke Instagram saya terkait dengan persiapan kenaikan jabatan fungsional. Mereka kebanyakan menanyakan bahwa apakah enaknya itu satu ya, apakah baiknya itu lulus S2 langsung menjadi dosen atau S3 dulu beberapa semester baru menjadi dosen. Ada juga yang menyatakan bahwa lulus S2, kemudian lanjut S3, sampai lulus S3 baru menjadi dosen. Nah, ini pertanyaan yang seringkali muncul di beberapa komentar YouTube saya, tetapi saya belum membuatkan video ini, saya buatkan videonya. Jadi begini, yang saya ketahui kondisi saat ini itu di Indonesia, itu sudah jarang universitas yang mau menerima lulusan-lulusan master ya, lulusan-lulusan master untuk menjadi seorang dosen. Itu sudah jarang. Adapun kalau ada itu nanti akan dijadikan sebagai asisten profesor. Nah, semacam itu. Jadi saya kemarin menanyakan bahwa apakah saudara sudah lulus S3 atau baru sekolah S3, karena ada beberapa pertanyaan yang menyatakan bahwa baiknya itu langsung asisten ahli atau lektor. Nah, ini saya bilang ini berbeda kasus. Kenapa saya bilang berbeda kasus? Karena kalau kita mau jabatan fungsional kita yang pertama itu mau ke lektor, itu adalah syarat minimalnya adalah dia harus lulus S3 dulu. Jadi itu harus dulu yang dipahami. Jadi kalau saudara misalnya lulus S2 kemudian langsung ke lektor, ya itu tidak bisa. Jadi harus melewati dulu yang asisten ahli. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan apakah sebaiknya lulus S2 kemudian langsung S3 beberapa semester baru mendaftar menjadi seorang dosen, nah itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya dibandingkan dengan daripada kita fight lulus S2 kemudian memaksakan diri untuk melamar menjadi seorang dosen, itu kesempatan diterimanya lebih kecil karena seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa beberapa universitas itu sudah tidak mau menerima lulusan-lulusan yang S2. Nah, berbeda halnya kalau kita sudah lulus S2 kemudian lanjut S3 dan itu meskipun belum lulus tapi itu sudah menjadi pegangan sebuah universitas itu bahwa mungkin kita hanya akan menunggu beberapa tahun ke depan itu untuk memastikan bahwa dosen yang kita angkat ini atau yang dijadikan sebagai dosen di kampus kita ini sudah akan lulus dan menjadi S3 gitu. Karena itu yang paling dibutuhkan oleh sebuah universitas. Nah, berkaitan dengan apakah sebaiknya asisten ahli dulu atau langsung lektor kepala. Jadi seperti yang sudah saya bilang, kalau yang lektor kepala itu adalah syarat minimalnya itu harus dia doktor dulu. Jadi kalau yang lulusan master itu tidak bisa langsung AA. Jadi dia harus dia harus asisten ahli dulu. Namun di dalam kita mengajukan jabatan fungsional itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dulu. Misalnya yang pertama itu kita tentunya harus memiliki dulu yang namanya NIDN ya. Harus kita memiliki dulu NIDN. Kalau kita tidak memiliki NIDN, ya kita tidak dinyatakan sebagai dosen nasional gitu ya, nomor induk dosen nasional ya.
Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu adalah kita harus mengajar minimal 2 semester. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau dihitung dari jumlah poin dari ijazah yang kita dapatkan untuk pertama kali kita mengajukan itu sebenarnya sudah memenuhi. Misalnya karena asisten ahli itu kan hanya butuhnya 150 poin ya. Tetapi bidang 1, bidang 2, bidang 3 itu dan bidang 4 itu tetap harus ada isinya. Oleh karena itu biasanya pengajuan yang pertama itu ya, untuk pengajuan jabatan fungsional yang pertama itu jauh lebih mudah dibandingkan setelah kita pengajuan setelah jabatan fungsional kita yang pertama. Artinya kita mengajukan untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya gitu, ke tingkat berikutnya itu jauh lebih sulit ya, karena kita harus lebih, karena proporsional persentase antara bidang 1, bidang 2, dan bidang 3 itu sudah berbeda ya, terutama kalau kita menargetkan ke kredit poin yang lebih tinggi gitu. Nah, oleh karena itu publikasinya harus lebih banyak. Nah, kemudian publikasinya yang disyaratkan itu seperti apa saja itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau kita sudah mengajar 2 semester, maka tentunya yang berikutnya itu adalah tentunya kita sudah menjadi dosen tetap. Nah, tentunya kalau kita sudah memiliki NIDN, ya udah pasti sudah menjadi dosen tetap. Tetapi ada beberapa kasus di beberapa universitas itu belum diangkat sebagai dosen tetap, tetapi dosen kontrak hanya untuk melihat kinerja si dosen tersebut, ya, kinerjanya seperti apa, ya, terutama dalam hal tridharma perguruan tinggi. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya tridharma, ya, tridharma perguruan tinggi. Nah, syarat berikutnya, ya, kalau mau melakukan kenaikan jabatan fungsional, ya tentunya kita harus memiliki ijazah minimal S2, ya, ijazah S2, yang paling tinggi ya tentunya S3. Kemudian untuk publikasi yang sebaiknya kalau kita melakukan pertama kali kenaikan jabatan fungsional, kita jangan push ya dulu publikasi-publikasi kita. Ya sayangnya untuk yang pertama itu sebanyak apapun paper yang kita hasilkan, kemudian dinilai dan melebihi dari apa yang disyaratkan ya, misalnya kalau asisten ahli itu 150 poin, kemudian yang lektor itu ada yang lektor 200, ada yang lektor 300. Untuk yang pertama itu kalau kita melebihi dari kredit-kredit poin tersebut ya tidak ada save-nya semacam itu. Jadi itu yang kebijakan yang terjadi di Indonesia. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Kalau si dosen tersebut misalnya semasa dia sekolah itu dia produktif dan menghasilkan banyak publikasi, tetapi ketika dia mengajukan jabatan fungsional yang pertama itu tidak ada saving, istilah saving ya, khususnya untuk yang bidang 2 ya. Jadi misalnya seorang dosen dia punya publikasi banyak, kemudian setelah ditotal semua angka kreditnya itu baik bidang 1 sampai bidang 4 itu, untuk yang pengajuan katakanlah yang asisten ahli itu dia mendapatkan 180 gitu. Nah, 180. Ya udah dia tetap akan mendapatkan 150 poin gitu. Jadi 30 poinnya itu tidak bisa dipakai untuk angka kredit yang berikutnya. Berbeda kalau kita sudah yang angka kredit yang berikutnya gitu. Jadi kalau sudah angka kredit yang berikutnya, yang kedua itu sudah kita bisa saving point. Nah, tapi yang saving point itu hanya berlaku untuk yang bidang 2 saja. Dalam hal ini adalah publikasi. Selain bidang 2 ya tidak ada savingnya gitu. Jadi kalaupun mengajukan itu untuk yang kedua itu yang penting memenuhi syarat aja gitu. Ya, memenuhi syarat dan kita push yang di bidang 2-nya. Jadi kalau strategi saya sih semacam itu. Jadi yang saya push itu selalu yang di bidang 2, karena kalau yang bidang 1 itu kan secara automatically setiap semester kan pasti kita mengajar ya. Hanya saja kita butuh bahwa untuk kenaikan ke poin sekian itu berapa jumlah poin yang harus saya kumpulkan untuk bidang 1, bidang 3, dan bidang 4. Nah gitu. Tetapi saya lebih banyak memikirkan yang bidang 2 saya, semacam itu. Itu yang pengalaman kalau saya pengajuan jabatan fungsional yang kesekian, yang kedua gitu. Jadi sehingga bisa lompat kredit poin. Nah gitu, bisa lompat kredit poin. Enaknya kalau lompat kredit poin itu saya tinggal
2 tahun berikutnya itu saya tidak harus mengumpulkan lagi berkas yang sebegitu banyak. Saya hanya tinggal mengajukan kayak seperti impassing ya, penyetaraan lah semacam itu. Enaknya semacam itu. Jadi saya lebih enak bekerja itu ya udah fight-nya di depan, enaknya di belakang gitu. Ya, gitu. Jadi kalau saya misalnya targetnya katakanlah kesekian poin, nah udah saya sudah mulai menghitung itu berapa publikasi yang harus saya dapatkan gitu. Dan biasanya saya lebihkan misalnya berdasarkan perhitungan saya pribadi itu minimal 50 lah sisanya ya, karena kan kita akan mendapatkan pemotongan poin dari reviewer Java ya, jabatan fungsional. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.